Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Infinix Hot 30i teman-teman. Dengan kondisinya seperti ini. Jadi untuk di bagian layar LCD-nya itu pecah parah. Dan saya coba untuk koreksi dulu apakah ada bagian frame atau tulangan handphone ini ada yang bengkok atau melengkung atau tidak teman-teman. Oke, jadi ini kronologinya kerusakan handphone terjadi seperti ini. Itu adalah handphonenya habis jatuh dan terlindas di tengah jalan teman-teman. Oke, jadi handphonenya saat saya coba untuk nyalakan LCD-nya sudah rusak seperti ini teman-teman. Saya kira untuk LCD-nya masih bisa diselamatkan, ternyata LCD-nya gambar tampilannya sudah ikut rusak teman-teman. Kita coba untuk langsung saja pembongkaran handphonenya, yaitu untuk proses penggantian LCD teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan kasih tips cara mengganti LCD di handphone Infinix Hot 30i ini dengan kualitas LCD merek kualitas Incel, dan bagaimana cara pemasangan dan penggantian agar LCD-nya itu bisa tahan lama dan juga awet ya teman-teman. Yang terutama itu, dan yang kedua hasilnya insya Allah bisa berhasil dengan terpasang presisi dan rapat, dan juga tidak ada cahaya yang bocor ataupun tidak ada sisa lem yang kotor atau sisa lem yang jembres di bagian samping-samping LCD. Kita lanjut untuk proses pembongkaran dulu, yaitu untuk kita lepas di bagian frame atau di bagian bezel tulangan tengah. Harus hati-hati karena ada fleksibel sidik jari teman-teman. Oke, setelah kita bongkar jangan lupa untuk melapisi atau melindungi di bagian lensa kameranya. Tujuannya saat kita proses pembongkaran agar tidak bikin kamera kotor. Kita lepas untuk mesinnya dulu. Oke, setelah kita lepas untuk mesinnya, kita buka untuk di bagian lem pada bawah baterai ya teman-teman. Karena untuk melepas LCD itu harus membuka di bagian baterainya dulu, disebabkan oleh fleksibel LCD itu ada di bagian bawah baterai teman-teman. Setelah kita angkat baterainya, kita rapikan dulu dari sisa lem pada baterai, dan selanjutnya yang saya tunjuk itu adalah bagian letak fleksibel LCD. Jangan lupa untuk melepas di bagian fleksibel bawah, itu ada fleksibel mainboard, jalur charger ataupun ada bagian jalur yang lainnya seperti mikrofon, buzzer dan lain-lain teman-teman. Oke, kita angkat LCD-nya. Setelah kita bongkar LCD-nya, masih ada sisa-sisa serpihan kaca dan juga serpihan sisa lem yang ada di bagian frame atau tulangan LCD. Kita buang untuk di bagian serpihan sisa kacanya, harus hati-hati. Usahakan bersihkan sampai sebersih mungkin agar tidak ada sisa serpihan kaca yang ketinggalan di bagian frame ya teman-teman. Tujuannya untuk menghindari resiko apabila masih ada serpihan kaca atau kotoran di dalam frame, itu bisa menyebabkan pemasangan LCD bisa keluar white spot atau ada flek warna putih di bagian tengah layar LCD. Sedangkan untuk ini saya siapkan LCD yang baru dengan kualitas Incel. Kita akan coba untuk pengetesan dulu sebelum kita proses penggantian teman-teman. Oke, kita pasang untuk LCD-nya, belum kita kasih lem ya teman-teman. Ini hanya untuk sementara buat pengetesan dulu untuk melihat kondisi kualitas LCD-nya. Tujuannya untuk menghindari resiko juga. Sebelum kita pasang, kita cek dulu untuk pengetesan fungsi dari LCD maupun fungsi dari touchscreen teman-teman. Apakah fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen itu bisa nyaman digunakan atau bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Saya coba koneksikan dulu menggunakan charger. Untuk gambar tampilannya ini sudah keluar notifikasi baterai ada di angka 24%. Kita lanjut untuk menyalakan handphonenya, yaitu untuk memastikan kualitas LCD-nya dan sekaligus kita cek untuk melihat
bentuk dari kualitas LCD ini. Oke, sudah loading dan sudah menyala. Kita coba untuk membuka layar kunci. Oke, selanjutnya kita cek lebih detail ya teman-teman. Untuk kualitas LCD-nya ini ada bercak atau tidak, untuk kualitas gambarnya, untuk touchscreen-nya juga sekalian kita cek teman-teman. Oke, untuk fungsi dari touchscreen kita geser ke semua area layar, bisa digunakan dengan nyaman, dan untuk kontrasnya kita atur bisa diredupkan dan juga bisa dicerahkan. Oke, setelah kita selesai pengecekan dan pengetesan LCD, kita lanjut untuk melindungi ataupun melapisi bagian fleksibelnya. Ini yang sering saya lakukan untuk penggantian LCD yang KW ya teman-teman. Tujuannya untuk memperkuat di bagian fleksibel LCD dan juga menghindari resiko saat proses penggantian atau pemasangan LCD. Tujuannya untuk melindungi di bagian fleksibel dan memperkuat fleksibel LCD agar tidak terjepit oleh di bagian frame paling bawah. Jika pemasangan tidak presisi bisa menyebabkan fleksibel cepat rusak yang disebabkan oleh kejepit sama frame paling bawah teman-teman. Jangan lupa untuk kita buang segel biru ataupun stiker warna biru dan juga segel toko ya teman-teman. Untuk segelnya kita bersihkan dan kita lindungi untuk fleksibel di bagian dalam dengan solasi yang warna bening atau bebas ya teman-teman. Yang penting solasinya tipis, bukan yang tebal. Kita lepas untuk double tip dan kita presisikan untuk fleksibel LCD-nya ke belakang LCD atau di bagian tulangan LCD-nya. Oke, selanjutnya saya gunakan double tip sebagai perekat LCD di bagian tengah, yaitu kita gunakan double tip kecil dan sedikit saja, bukan ke area yang full ya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian sensor proximity saya menggunakan lem warna bening. Dan berikutnya kita bisa menggunakan lem warna hitam di sekelilingnya. Kita proses pemasangan lem, seringkali saya menggunakan metode seperti ini, yaitu menggunakan lem di bagian sekeliling samping LCD. Jika kalian takut atau ragu ataupun pernah kejadian yang tidak kita inginkan, kalian bisa menggunakan lem di bagian frame. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti bisa tahu untuk hasilnya teman-teman. Karena seringkali saya menggunakan metode seperti itu, yaitu pengeliman LCD menggunakan lem di bagian sekeliling kaca touchscreen atau di bagian samping LCD. Kita kasih lem secukupnya saja, tidak berlebihan, agar untuk lem yang kita pakai itu tidak bakal bisa masuk ke dalam lapisan LCD jika kita menggunakan dengan metode yang benar teman-teman. Kita lanjut untuk proses perakitan, yaitu pemasangan fleksibel mainboard dan juga kita pasang untuk mempresisikan yaitu fleksibel LCD ke bagian frame. Oke, kita selesaikan untuk perakitannya. Kita pasang untuk di bagian fleksibel fingerprint atau sidik jari. Oke, jika sudah selesai kita pasang untuk bezel. Jangan lupa kita lepas stiker warna kuning atau solasi yang sudah kita berikan untuk pelindungan di bagian kamera belakang. Tujuannya agar hasil kamera belakang maupun depan itu masih bisa berfungsi dengan sangat jernih, bersih, dan bisa fokus teman-teman. Oke, kita coba untuk nyalakan infonya. Ini saat saya coba tekan tombol power, saya ada lupa ya teman-teman. Ada bagian lupa di bagian skrup, yaitu untuk mempresisikan fleksibel dan juga switch tombol on off nya. Kita nyalakan infonya untuk memastikan kondisi LCD-nya masih bisa menyala, dan kita sambil menunggu lemnya kering kita bisa sambil perakitan, yaitu untuk perakit semua infonya. Kita pasang untuk penutup belakang untuk tahap terakhir teman-teman. Oke, kita gunakan lem secukup saja di bagian sekeliling kamera atau di bagian list pada kamera. Tujuannya agar tidak mudah kemasukan air teman-teman. Oke, kita presisikan dan kita gunakan gelang karet secukupnya saja seperti ini. Tujuannya untuk mempresisikan dan merapatkan LCD sama backdoor, sambil kita menyalakan LCD-nya dan juga sambil kita cek fungsi dari charger.
Karena untuk pembelian LCD ini atau menggunakan LCD ini itu jalur chargernya jadi satu sama LCD ya teman-teman, alias fleksibelnya itu jadi satu sama LCD, yaitu fungsi LCD juga sekaligus fungsi dari jalur charger, mikrofon dan juga speaker. Oke, setelah selesai kita cek ulang dan kita lepas plastiknya. Ini setelah pemasangan atau perakitan sudah selesai semua, hasilnya presisi, rapi, dan tidak ada sisa lem yang belepotan di bagian samping. Kita cek hasil kamera belakang dan juga hasil kamera depan. Alhamdulillah untuk hasil kamera depan dan juga kamera belakang masih bisa berfungsi dengan sangat jernih, bersih, dan juga sangat tajam teman-teman. Kalau menurut saya cukup lumayan bagus meskipun tidak sebagus LCD yang originalnya teman-teman. Kita cek fungsi dari sensor proximity panggilan. Oke, untuk sensor proximity-nya bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Kita lanjut untuk pengetesan semua area layar. Untuk touchscreen-nya bisa berfungsi dengan sangat normal sekali ya teman-teman. Alhamdulillah untuk penggantian LCD Infinix Hot 30 ini dengan kualitas Intel hasilnya cukup lumayan bagus dan hasilnya bisa maksimal. Dan sekali lagi kita cek fungsi dari chargernya. Alhamdulillah masih bisa terhubung dan semoga selalu bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.